Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan ribuan terima kasih. Buat pembicaraan agama yang kedua ialah akan disampaikan oleh Hadis Mukarram As-Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi bin Yahya yang merupakan Dewan Guru Majelis Rasulullah Jakarta dan akan beliau dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliduna al-Azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita tercinta, para kiai, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Munir Rawi, Ayahanda Kiai Muhammad Rawi, Kiai Nasir dan semua yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita doakan keluarga besar almarhum, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Allah mudahkan segala perjuangan beliau, urusan beliau dunia dan akhirat. Dan juga guru kita Kiai Muhammad bin Hasan al-Juhri dan juga Kiai kita yang tadi menyampaikan nasihat dan wasiatnya untuk kita, Kiai Haji Daud Hadi Ismail dan para asatidzah lain, para hadirin hadirat. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya. Semua yang hadir Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Kalau ada di antara kita yang hadir yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama, barokah tadi dikatakan oleh guru kita kepada saya. Pagi ini kita buat yang pertama maulidnya Nabi Muhammad SAW, cara Nabi yang utama. Yang kedua, haul almarhum al-maghfurlah Kiai Rawi Munir Rawi, di mana kedua ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Dan insya Allah sebagaimana tadi sudah jadi informasi, lama sudah kita tidak berjumpa. Kalau saya pas masuk lihat parkiran aja penuh, mobil tadi sampai nggak bisa masuk. Ini tandanya sudah rindu, sudah kangen sama acara haul di sini. Sampai tadi panitia bilang tempatnya udah nggak muat lagi. Saya bilang kenapa nggak buat di Istiqlal aja? Saya bilang insya Allah mungkin tahun depan buatnya di Istiqlal, mungkin lebih ramai lagi insya Allah. Dan saya hadir haul ini udah yang ke-10 kurang lebih. Saya masih ingat dari tahun 2012 saya baru pulang dari Yaman, hadir masih di atas di masjid dulu ya, buat acara haul. Sekarang buatnya di sini. Nah, insya Allah kita yakin setelah mungkin 2 tahun atau 3 tahun kita tidak memperingati haul di tempat ini, hari ini kita memperingati haul. Mudah-mudahan insya Allah Allah beri keberkahan dalam kehidupan kita. Habis haul
yang tadinya mengalami masa-masa sulit dimudahkan oleh Allah. Dan ketahuilah memang ini namanya barokahnya haul. Barokahnya haul, kita memperingati haul di mana tanda cinta kita khususnya kepada almarhum al-maghfurlah. Hampir semua yang hadir pernah mengalami, mungkin pernah duduk bersama beliau, ada yang pernah mengaji dengan beliau, ada yang pernah belajar dengan beliau, ataupun belajar dengan putra-putra beliau. Ini adalah bukti cinta kita. Kita tidak bisa memberikan hadiah apapun yang besar, namun insya Allah silaturahmi ini, perkumpulan ini menjadi hadiah yang besar untuk beliau. Doa yang kita panjatkan, zikir yang kita bacakan, ayat Al-Quran yang kita lantunkan, insya Allah menjadi pahala teristimewa untuk beliau dan semua yang diniatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahannya kembali kepada kita. Hadirin hadirat, kita tidak akan bisa, tidak akan mampu membalas jasa orang yang mengajarkan kita. Tidak bisa. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja pernah mengatakan, ana abdun liman allamani harfan wahidah. Saya budak guru yang ngajarin saya satu huruf, saya budak. Artinya apa? Kita nggak mampu membalasnya. Kita tidak bisa memberikan balasan apapun yang kita berikan, belum mampu. Sampai disebutkan lagi guru, kita tidak bisa membalasnya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak bisa membalasnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau sampai mengatakan di dalam satu kubaan syairnya, walaupun kita jalan dari tempat kita sampai ke makamnya Rasulullah, jalannya bukan pakai tangan, jalannya bukan pakai kaki, tapi jalan pakai dua bola mata kita untuk bisa menziarahi Rasulullah, itu belum bisa membalas jasanya Rasulullah kepada kita. Begitu juga jasanya guru-guru kita, karena mereka adalah pewarisnya Rasulullah. Mereka yang mengenalkan kita kepada Allah. Sampai ada satu kutipan, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Bahkan disebutkan mereka lah guru yang menyampaikan kita kepada Allah. Ada satu ungkapan dikatakan, kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah fa kun ma'aman ma'allah, fa innahum yuwasiluka ilallah. Jadilah kamu bersama Allah. Kamu tidak bisa bersama Allah, jadilah kamu bersama orang yang bersama Allah. Siapa orang yang bersama Allah? Mereka yang mengajarkan kita mengenal Allah. Karena apa? Karena mereka yang mengajarkan kita mengenal Allah, para guru-guru kita yuwasiluna ilallah, mereka lah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, mungkin nggak kenal sholawat, mungkin nggak kenal zikir, mungkin kita nggak kenal ilmu, mungkin kita nggak kenal kebaikan, kalau bukan karena mereka yang mengajarkan kita. Kita disampaikan kepada Allah karena mereka. Mudah-mudahan barokah haul kita kumpul dengan masyayikh kita, dengan guru kita, mereka menyampaikan kita kepada Allah. Tujuan kita buat pengajian seperti ini, buat acara seperti ini, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Mohon maaf saya katakan, inilah karamah, inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, yang mengajar kita, yang membimbing kita ke jalan Allah. Mereka sudah meninggal dunia saja, mereka masih mengajak kita kepada Allah. Almarhum Al-Maghfurlah meninggal sudah 31 tahun yang lalu, tapi bisa mengumpulkan segini banyak untuk kita berzikir pada Allah. Mohon maaf saya katakan, kita yang masih pada hidup, ngumpulin orang banyak buat ngaji aja susah. Ngumpulin orang banyak buat hadir di majelis ilmu susah. Tapi orang yang sudah meninggal punya kemuliaan di sisi Allah, punya derajat di sisi Allah. Mereka mengajak kita agar kita semakin dekat dengan Allah.
maka jangan jauh-jauh dari ajakan mereka. Da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin alaihi minar rahman afdalu da'wati. Seperti Rasulullah, para sahabat, para pewarisnya, para ulama, mereka mengajak kita kepada Allah dengan Al-Quran, dengan kebenaran yang dibawa alaihi minar rahman afdalu da'wati, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, sebaik-baiknya dakwah. Ini majelis, ini pengajian, ini acara haul, ini kegiatan, dan semua majelis yang kita hadiri dengan masyayikh kita adalah sebaik-baiknya cara berdakwah. Kemudian apa dikatakan? Da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin alaihi minar rahman afdhala da'wati ajibna ghabirna mud'inina li amrihi. Apa kata Al-Imam Al-Haddad? Ayo kita jawab. Ajibna, kami jawab. Ghabirna, kami terima ajakan ini. Saya mau tanya hadirin hadirat, ada ajakan yang lebih indah daripada ajakan ulama kita? Ada ajakan yang lebih indah daripada ajakan mereka orang-orang soleh yang mengajak kita taat kepada Allah, yang mengajak kita meraih ridha Allah? Kita harus jawab, kami penuhi ajakannya, kami penuhi panggilannya. Sami'na wa ata'na anhu dan wa bil sirati, dan juga kami patuh, kami dengarkan, kami patuh dengan mata hati kami, dengan petunjuk yang Allah berikan. Seperti kita datang ke sini, kita patuh dengan guru-guru kita diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir apa? Fa ya rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda, wa ya rabbi ighfirna 'ala khairi millati. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam iman, dalam ketepatan iman yang tidak dirubah-rubah lagi. Kita minta dengan ini supaya Allah kuatkan iman kita. Kemudian apa? Dikatakan wa ya rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda, wa ya rabbi ighfirna 'ala khairi millati. Ya Allah, sampai nanti masanya kita dipanggil oleh Allah, cabutlah kami dengan sebaik-baiknya millah, yaitu agama Nabi kita Muhammad. Biar kita semua hadir pengajian. Tiap tahun kita hadir, insya Allah istiqomah sampai nanti ajal menjemput kita, kita semua dimatikan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Karena yang kita harapkan, yang kita inginkan supaya kita mati husnul khotimah. Itu tujuannya kita ngaji. Saya kemarin ke Pontianak, jumpa dengan satu hubaba umurnya 107 tahun. Namanya Hubaba Anisa Al-Haddad. Saya berjumpa dengan beliau, minta doa. Tiba-tiba beliau bilang, Habib, saya ada satu kepengenan, minta saya didoakan. Saya tanya, iya Hubaba, minta doa apa? Ini orang yang sudah tua, yang sudah mengalami bermacam-macam aneka kehidupan. Beliau hanya minta apa? Yang pertama, doakan saya biar saya mati husnul khotimah. Yang kedua, doakan saya biar nanti malaikat Israel datang sama saya mengucapin salam. Malaikat Israel biar datang mengucapin salam sama saya, biar saya tahu ini malaikat Israel yang datang. Artinya apa? Orang-orang yang sudah mengalami masa hidup dengan lelahnya 107 tahun, bukan kita yang 50, 60, 70, 107 tahun. Beliau mengatakan apa? Tolong doakan saya mati husnul khotimah. Karena tahu keindahan itu ada di penghujungnya, bukannya di tengah, bukannya di awal. Penghujung kehidupan. Ada orang-orang soleh yang sampai khawatir ketika membaca hadis Rasulullah SAW. Ada orang yang beramal, la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yaqumu ma bainahu wa bainal jannah ila dhira. Ada orang yang beramal amalan ahli surga sampai dia ibadah taat, sisa dia sama surga tinggal satu hasta. Kemudian datang ajalnya, namun dia sedang mengamalkan amalan ahli neraka, dia masuk neraka walaupun banyak ibadahnya. Ini hadis membuat khawatir para orang-orang soleh yang beramal, yang banyak ibadahnya. Yang kedua, kutipan dari hadis yang sama, mereka orang-orang soleh takut kalau itu terjadi prasangka buruk. Ada orang, kata Nabi, yang beramal amalan ahli neraka sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu dhira, satu hasta, tapi datang aja dan dia mengamalkan amalan ahli surga, masuk dalam surga. Karena ketentuan hidup berada di akhir hayat kita.
Makanya sampai ada orang soleh ketika diberi tawaran mau mati di pintu kamar dalam Islam, mati di pintu rumah dalam syahid. Orang soleh milihnya apa? Apa milih mati syahid? Bukan. Orang soleh milihnya saya mati di pintu kamar, yang penting dalam Islam. Kenapa? Ditanya oleh para ulama, kenapa kok maunya mati di pintu kamar dalam Islam, sedangkan di pintu rumah syahid? Karena saya tidak tahu jarak antara pintu kamar dan pintu rumah. Apa Allah merubah dan membolak-balikkan hati kita sehingga kita tidak mati lagi dalam Islam walaupun terlihatnya syahid? Itu kekhawatiran orang-orang soleh. Makanya mohon maaf kalau bicara iman, orang kita banyak yang gak konsisten, hati gak konsisten. Allah bisa merubah bolak-balikan dengan sebentar. Kita bisa melihat ada orang yang kemarin beriman, hari ini mungkin bisa tidak beriman. Hati manusia. Makanya kita selalu berdoa, ya mughalibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Makanya ajakan ini yang kita raih, yang kita dengarkan, yang kita terima dan kita patuh, kita ikuti. Kita minta pada Allah biar Allah tetapkan keimanan dalam hati kita dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Ya Rabbal Alamin. Makanya saya pesan, ini masih katanya tadi kita udah menyampaikan udah panjang. Kalau saya panjang lagi, kalau 1 jam nanti keburu duhur. Ya kalau duhur nanti takutnya panitia yang diomelin. Ya panitia sih gak berani ngomelin kiai, ngomelin Habib gak berani. Karena panitianya hormat sama kiai sama Habib. Karena memang diajarkannya seperti itu. Kita diajarkan hormat sama ulama. Mohon maaf hadirin hadirat. Guru kita adalah orang tua kita, orang tua ruh kita. Sampai Imam Abi Hanifah pernah ditanya, mana lebih mulia, orang tua kandung atau guru? Dijawab oleh Imam Abi Hanifah, guru lebih mulia. Kenapa? Karena kalau orang tua kandung cuma ayah jasad, tapi kalau guru ayah ruh. Ruh jauh lebih hebat daripada jasad. Ruh jauh lebih hebat daripada jasad. Makanya orang tua kita itu ayah ruh kita yang perlu kita ta'zimi, kita hormati, kita sambung hubungan yang erat. Jangan jauh-jauh dari guru kita. Bahkan sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bagi guru itu jadi 2. Ada namanya Syekh Tahkim, ada namanya Syekh Tabarruk. Kalau Syekh Tahkim itu yang biasanya kita minta isyarat dan isyaratnya, bahkan dalam setiap kehidupan kita selalu minta petunjuknya, itu 1, jadikan guru kita Syekh Tahkim kita. Kalau Syekh Tabarruk boleh banyak, ngaji sama siapa aja boleh, tapi yang kita manut, kita hormat, apapun segalanya kita taruh. Alhamdulillah kita bakrali semua alumni Kiai Rawi, Murid Rawi punya putra-putra yang insya Allah meneruskan menjadi khilafah atas orang tuanya, yang menjadi penerus orang tuanya. Insya Allah beliau menjadi guru kita. Kalau bisa, ini pesan saya ya. Kalau bisa jamaah yang hadir di sini punya urusan, punya apa saja, ayo takdim kita sama guru, nanya, guru saya mau buat ini. Kalau pengen berkah, boleh Bapak Ibu semua lihat. Saya sebutkan santri Guru Mulia Al-Habib Umar. Sekarang di mana-mana bikin pondok, punya majelis besar luar biasa. Seperti almarhum Habib Mundir. Mungkin kemarin saya hadir hall di sana di pondok pesantren, hadir Habib Abdul Qadir Ba'bud. Luar biasa. Kita kalau lihat, masya Allah, dakwah mereka Allah kasih keberhasilan, kemudahan perjuangannya. Bukan hanya itu, yang usaha juga dipermudah oleh Allah. Saya kasih 1 bocoran. Kenapa? Karena mereka santrinya Habib Umar manut sama Habib Umar. Patuh apa kata Habib Umar? Habib Umar bilang A, mereka ikuti. Habib Umar bilang B, mereka ikuti. Sehingga apa? Kita lihat dan kita saksikan bagaimana keberkahan mereka. Mereka dapat barokah yang luar biasa. Dan saya katakan, saya jamin, insya Allah semua santri Al-Rawiyah dari Basra yang hormat sama guru, manut sama guru, insya Allah dapat keberkahan di dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Kita hormat, kita manut, dan insya Allah kita dapat barokahnya. Terakhir saya tutup 1 kisah. Tadi kiai kita menceritakan jalan di atas air. Saya ingat dulu ada aulia besar namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Terkenal wali besar Pak.
Imam Abu Yazid ini punya murid. Muridnya ini manut, cuma kadang-kadang suka ngeyel sedikit. Suatu hari nyebrang sungai, mau pulang muridnya bilang, guru, Syekh, ini perahunya sudah pulang, sudah kesorean. Bagaimana kita mau pulang mesti nyebrang sungai? Kata Imam Abu Yazid, ayo kita nyebrang sungai. Bagaimana kita jalan di sungai? Ya Imam, bagaimana jalan di sungai? Air makin malam makin deras. Kita nggak bakal bisa jalan di sungai. Ya udah, kita jalan di atas sungai, kata beliau. Bagaimana caranya? Ayo kita tawasul. Kita tawasul. Kata Imam Abu Yazid, saya sebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu sebutin nama saya, ya Abu Yazid, ya Abu Yazid, ya Abu Yazid. Kata muridnya manut, marhaba, siap guru. Pertama manut, jalan dia, subhanallah Pak Bu. Waktu jalan di atas sungai, Imam Abu Yazid sebut, ya Allah itu jalan langkah di atas air. Muridnya juga sebutin nama gurunya, ya Abu Yazid, ya Abu Yazid, ngelangkah di atas air. Tapi ternyata di hati si murid ini timbul keraguan. Kata si murid, kok guru saya langsung nyebut ya Allah, kalau saya kenapa nggak dikasih langsung nyebut ya Allah? Ini kayak orang-orang sekarang maunya mau cepet aja nyampe langsung, ya nggak pakai wasilah, pengennya nyampe langsung aja. Akhirnya apa? Kata muridnya bilang dalam hati, saya juga mestinya nyebut ya Allah, kenapa saya disuruh nyebut nama guru saya ya Abu Yazid? Seketika baru tertanam keraguan di hati, kakinya nyemplung, dipegang oleh gurunya. Kata Imam Abu Yazid sambil nengok bilang, ana buat wasoltu ilallah, saya sudah sampai kepada Allah, kalau kamu belum sampai lewat saya dulu, kata Imam Abu Yazid. Kita pun belum tentu sampai kepada Allah. Mudah-mudahan barokah guru kita semua sampai kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya mengajak semua yang hadir, di akhir saya bicara, ayo kita sama-sama sebut ya Allah ya Allah. Kita sebut, minta ya Allah, zikrul jalalah. Kita sebut, kita istighosah bareng-bareng. Kita mohon bareng-bareng. Kita minta bareng-bareng di hadapan guru-guru kita, yang insya Allah ucapan mereka ya Allah yang kita yakini mungkin lebih diijabah dari setiap ucapan kita. Tapi insya Allah dengan ucapan ya Allah bersama, hadirkan hati kita. Saya tahu semua yang hadir punya hajat, semua yang hadir ada punya banyak harapan, ada punya banyak masalah probleman, ada punya banyak ujian. Mudah-mudahan barokah dan kita minta pada Allah yang mengumpulkan kita pagi ini, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Kira-kira mau manggil nama Allah, mau menghadirkan hatinya kepada Allah, mau mengemis kepada Allah, mau meminta kepada Allah, walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, karena satu-satunya tempat sandaran kita hanya Allah. Harapan kita hanya Allah, penolong kita hanya Allah, yang menyelamatkan kita hanya Allah. Dulu Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, kalau ada hambamu yang taat, yang patuh, yang ngaji, yang ibadah, bilang ya Allah, apa kau akan jawab? Kata Allah, aku akan jawab labbaik, iya. Ya Allah, kata Nabi Musa, kalau ada hambamu yang sholat, yang ibadah, dia memanggilmu, mengatakan ya Allah, kamu akan menjawab apa? Allah menjawab, aku akan jawab panggilannya ya labbaik. Tapi ya Allah, kata Nabi Musa, kalau ada hambamu yang tidak patuh, hambamu yang sering maksiat, hambamu yang sering lalai, hambamu yang sering lupa, dia memanggilmu ya Allah, apa yang akan kau jawab? Maka Allah mengatakan, aku akan jawab panggilannya labbaika, labbaika, labbaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa yang taat padamu, yang patuh, yang ibadah memanggilmu, kau hanya jawab satu kali, tapi yang tidak patuh, tidak taat, bermaksiat, kau menjawabnya sampai 3 kali. Apa kata Allah? Wahai Musa, hambaku yang patuh, yang taat, yang ibadah, mereka ketika memanggilku, di dalam hatinya masih ada berharap kepada amal-amal kepatuhannya,
Tapi hambaku yang tadi yang bermaksiat, yang tidak patuh, yang tidak taat ketika memanggilku ya Allah, dia tidak punya amal, dia tidak punya ibadah, dia tidak punya harapan, bahkan banyaknya dosa. Dia tulus hanya berharap padaku. Maka ayo pagi hari ini kita harapkan penuh harapan kita pada Allah, agar Allah menjawab setiap panggilan kita. Ayo katakan sama-sama gulu jami'an, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Katakan dengan hati kita dan lisan kita, hadirkan hati kita, sebutlah namanya, agungkan namanya, muliakan namanya. Dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Agung. Dialah Allah yang Maha Besar. Kita adalah hamba-hamba yang bersimpuh di hadapan-Nya. Apakah ada seruan yang lebih indah daripada menyerukan nama Allah? Apakah ada sebutan yang lebih indah daripada menyebutkan nama Allah? Jangan haramkan lisanmu untuk menyebut nama Allah. Semua sebutan, semua ucapan, semua yang kita bicarakan tidaklah akan ada yang lebih bermanfaat daripada ucapan kita mengucap namanya ya Allah. Tidak ada yang lebih indah nama kecuali namanya Allah. Mintalah padanya, mengemislah padanya, agungkan namanya, muliakanlah dia. Hadirin hadirat, sadarkah siapa yang mengumpulkan kita di siang hari ini? Dialah Allah. Siapa yang menyatukan hati kita? Dialah Allah. Siapa yang menjadikan berkehendak untuk kita bisa menyebut, berzikir, bersolawat? Dia Allah. Maka mintalah padanya, maka mengemislah padanya, walaupun kita berdosa di hadapannya, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kecuali Allah. Mengemislah padanya ya Allah, mintalah padanya ya Allah. Sungguh dia yang Maha mengabulkan. Dia mendengar panggilanmu, dia melihatmu, walaupun engkau tidak melihatnya. Dia menyaksikanmu, dia menatapmu, dia menunggu hajatmu, dan dialah Allah yang Maha memenuhinya. Hadirin hadirat, seringkali terjadi musibah, ujian dan cobaan tidak lain dan tidak bukan karena kesalahan kita, karena kita jauh dari Allah, karena kita jauh dari Allah, karena kita sering lupa kepada Allah, kita sering hilang kepada Allah. Maka sampaikanlah di majlis yang mulia ini, di acara yang mulia ini, dengan keberkahan Shahibul Hum yang mengenalkan kita pada Allah, yang mengajarkan kita siapa Allah, yang mengajarkan kita cara ibadah kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan Shahibul Haul, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sebagaimana Engkau mengampuninya. Berilah rahmat-Mu kepada kami sebagaimana Engkau merahmati beliau ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu bersimpuh di hadapan-Mu, mengemis, menadahkan tangan-tangan kami ya Allah, berharap padamu ya Allah, meminta padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, angkatlah setiap musibah, ujian dan cobaan dari negeri kami, beri kedamaian di negeri kami, wahai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rahman, ya
يا رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Korban nafsi mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap hajat-hajat kita, juga mengampuni dosa dan kesalahan kita, sebagaimana Allah memberikan ridha dan cintanya untuk al-Ghafur wal-Maghfirah. Mudah-mudahan kita semua hari mendapatkan ridha Allah dan cinta dari Allah. Sebagaimana Allah berikan pengampunan untuk almarhum al-Maghfirah, kita semua yang hari juga mendapatkan pengampunan. Sebagaimana Allah mencurahkan rahmat untuk almarhum al-Maghfirah dan orang-orang soleh, mudah-mudahan kita semua dicurahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berikan terima kasih. Kami diberikan yang menghormati untuk menggunakan acara pada hari ini, maka akan ditutup dengan pembacaan doa. Dimana senang panitia mengucapkan ila Sayyidul Habib Muhammad bin Hasan al-Bisri kepada beliau dibentukkan. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما كنت على ونبينا من قبلي لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.